Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Helmia. NIM saya S1B0091117 kelas PPKN 2C. Dunia sedang sibuk dengan melawan pandemik corona atau COVID-19. Makhluk mikroskopik itu tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi secara umum juga mengganggu kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dan terganggunya proses produksi terhambat dan akhirnya akan mengakibatkan ekonomi merosot. Karena tuntutan social distancing, imbasnya penghasilan akan turun. Baiklah, saya akan membahas tentang pandemi COVID-19, dilema krisis antara ekonomi atau kesehatan. Yang pertama, dari sudut pandang kesehatan. Sejak pertama kali munculnya virus ini telah menyebabkan krisis kesehatan khususnya Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Menanggapi hal ini, meski dianggap terlambat, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan guna membatasi penularan, yaitu membatasi sosial berskala besar atau PSBB. Yang kedua itu dari sudut pandang ekonomi. Meskipun PSBB dianggap efektif guna menghentikan virus corona, namun hal tersebut kurang efektif di wilayah yang kesulitan ekonomi. Mengapa? Karena pada saat PSBB, ruang gerak masyarakat dalam mencari nafkah dibatasi, kecuali gajinya dijamin oleh negara. Bahkan ada beberapa perusahaan melakukan pemutusan kerja terhadap karyawannya karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Contohnya seperti para pedagang mendapatkan nafkah dari hasil jualan lainnya. Apabila PSBB diterapkan pada pedagang akan kesulitan. Dalam hal ini, pemerintah sudah mengupayakan memberi kepada warga yang membutuhkan. Namun, itu juga masih kurang karena masyarakat masih banyak yang nekat berjualan bahwa itu yang menandakan upaya pemerintah tersebut masih tidak cukup. Dan sudah terjawab dilema antara krisis kesehatan atau krisis ekonomi. Yang mendominasi adalah krisis ekonomi. Namun, krisis kesehatan juga harus diwaspadai dan jangan menganggap main dengan hal tersebut. Dan saya punya beberapa tips untuk mengatasi krisis ekonomi atau krisis keuangan pada saat masa pandemi ini. Coba kalian lakukan beberapa tips ini. Yang pertama itu mengatur ulang keuangan. Krisis keuangan yang dapat diselesaikan dalam semalam karena dirasa keuanganmu telah dikhawatirkan. Segera atur biaya pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan cermat. Pastikan biaya disesuaikan dengan uang yang kita miliki. Yang kedua itu ambil tindakan yang memadai. Maksudnya, terlepas dari masalah keuangan, penting untuk memberi tindakan yang segera. Misalnya, kita bisa mempertimbangkan untuk menjual beberapa barang yang lama atau yang jarang digunakan. Yang ketiga itu berhenti untuk menggunakan kartu kredit. Misalnya, segera kontrol untuk pengeluaran kartu kredit kalau memungkinkan ketika penggunaannya, karena itu berguna untuk tagihan di kemudian hari. Meskipun ini bukan solusi permanen, setidaknya akan memberimu waktu untuk keluar dari krisis keuangan. Yang keempat itu pinjaman cepat. Pastikan ini menjadi solusi terakhir untuk mengatasi krisis keuangan dan hanya digunakan untuk hal yang benar-benar penting, misalnya untuk biaya sekolah anak, tagihan listrik atau cicilan. Karena dengan pinjaman kita akan memudahkan untuk membayar dan tidak akan menyulitkan di kemudian hari. Kemudian yang kelima itu rencana yang strategis. Yang terpenting adalah berhenti menggunakan kartu kredit atau menghabiskan untuk hal yang tidak diperlukan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.